Bahwa terhadap dalil pemohon terkait politik uang kepada santri yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, Mahkamah memeriksa bukti P113 berupa video yang dijadikan bukti oleh pemohon. Tayangan video yang dijadikan bukti merupakan rekaman berita Metro TV yang memberitakan Gus Miftah yang membagikan uang dengan gambar Prabowo yang terbentang di belakang Gus Miftah. Dalam tayangan video dimaksud juga terdapat klarifikasi dari Nusron Wahid yang merupakan sekretaris TKN Prabowo Gibran yang menjelaskan bahwa aktivitas Gus Miftah membagikan uang merupakan aktivitas pribadi karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik atau tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu yaitu temuan pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, video bukti PK187. Laporan hasil pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan video bukti PK189. Bukti PK189. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran pasal 523 UU Pemilu. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam pada pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon. Video bukti PK191. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti termohon berupa kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pelanggaran pasal 523 ayat 1 UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan atau tim kampanye pemilu. Video bukti T32 sama dengan bukti PK192. Terhadap bukti dimaksud Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 06 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P115 dan 116 dan 118. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permasalahan aku telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T5 D33. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK193 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jailani. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku setelah Mahkamah memeriksa secara seksama bukti T33 berupa kronologi tentang pemungutan suara ulang di TPS 07 Kecamatan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug Kota Serang. Disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTPL maupun suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB melakukan pencoblosan. Dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 6 Kemanisan, kemudian kembali memberikan suara di TPS 7 Kemanisan, yang oleh karenanya maka Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2024 di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Hal ini sesuai dengan surat rekomendasi pemungutan suara ulang nomor 01 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug. Video bukti T33.
Mahkamah juga memeriksa bukti termohon berupa kronologi pemungutan suara ulang di TPS 7, Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di TPS 7, Kelurahan Kemanisan. Terkait dengan pemilihan anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilihan anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang, Pide Bukti T33. Bahwa selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 75 suara, sebelum PSU 83 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 130 suara, sebelum PSU 149 suara. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 7 suara, sama seperti sebelum PSU. Dengan telah dilakukannya PSU, maka menurut Mahkamah, persoalan yang dilakukan oleh pemohon mengenai pemilih lebih dari satu kali dalam pemilih di bawah umur di TPS 7 dan TPS 6 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Pemohon mengajukan bukti P114, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil aku tidak jelas dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dari pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1.692 TPS dilakukan perbaikan atau atau pemungutan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK1A sampai dengan bukti PK5A dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jelani dan Heri Darmanto. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang oleh termohon, bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 April 2024 pemohon menghadirkan saksi Surya Dharma yang merupakan Ketua KPPS TPS 41 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai yang menjelaskan bahwa sebelum memulai pemungutan suara, surat-suara terlebih dahulu dihitung oleh petugas KPPS yaitu sejumlah 305 lembar surat suara. Menurut saksi, hal itu sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 299 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. Namun setelah pemilihan selesai dan surat suara dihitung, ternyata jumlah surat suara tersisa 77 surat suara. Namun surat suara terpakai sejumlah 230 surat suara. Padahal yang menggunakan hak suara hanya 228 orang termasuk 1 surat suara dinyatakan tidak sah. Setelah dicek kembali terdapat 2 surat suara tanpa identitas TPS dan tanda tangan Ketua KPPS. Bahwa terhadap keterangan saksi Surya Dharma, Mahkamah membandingkan dengan bukti yang diajukan termohon berupa C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, di mana dalam bagian 2 data penggunaan surat suara tertera hal yang sama dengan diterangkan dengan saksi Surya Dharma, yaitu 305 surat suara termasuk surat suara cadangan, 228 surat suara yang digunakan dan sisa surat suara berjumlah 77 surat suara. Sedangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 107 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 107 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 13 suara. Vide bukti T28. Dengan demikian tidak ada kelebihan 2 surat suara yang dicatatkan dalam formulir C hasil. Dengan kata lain, 2 surat suara yang dipersoalkan oleh pemohon tidak dimasukkan sebagai perolehan salah satu pasangan calon inkasu, pasangan calon nomor urut 2. Hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Surya Dharma dalam persidangan Mahkamah, vide risalah persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024, bahwa perolehan pada formulir C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, suara pasangan calon nomor urut 2 sudah dikoreksi menjadi 107 suara. Kemudian Mahkamah juga menemukan bahwa KPPS mengisi formulir C kejadian khusus dan keberatan di TPS 41 Desa Sidomulyo yang menerangkan kejadian ditemukannya 2 surat suara yang telah tercoblos. Pasangan calon nomor urut 2 bertanda tangan Ketua KPPS, vide bukti P110, bukti T28. Kemudian diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Tim Hukum Nasional Amin, Provinsi
Riau dengan saksi Ketua KPPS Surya Dharma vide bukti P111. Namun tindak lanjut dari laporan dimaksud tidak diterangkan baik oleh saksi maupun oleh keterangan dari bukti para pihak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah persoalan ditemukannya 2 surat suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur telah selesai dengan dilakukannya koreksi terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dan tidak memperhitungkan 2 surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS sebagai suara sah. Dalam formulir C hasil saksi pasangan calon juga bertentangan hingga tidak ada perolehan suara pasangan calon yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terkait dengan keberatan saksi Surya Dharma yang mempersoalkan bagaimana surat-suara termasuk ke dalam kotak suara, menurut Mahkamah kejadian demikian juga menjadi tanggung jawab Ketua KPPS terhadap keamanan dan ketertiban lokasi TPS. Ketika petugas KPPS tidak dapat mengetahui bagaimana surat suara tersebut ke dalam kotak suara, tidak pula terdapat saksi yang menjelaskan melihat ada yang memasukkan ke dalam kotak suara tersebut, tidak pula ada kamera pengawas yang dapat melihat kembali apa yang terjadi di TPS, maka menurut Mahkamah akan sulit pula bagi pihak lain yang berada di luar TPS untuk mengetahui bagaimana surat suara tersebut bisa masuk ke dalam kotak suara. Banyak kemungkinan yang bisa menjadi asumsi selain adanya orang yang dengan sengaja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun asumsi-asumsi demikian tentu tidak diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Untuk itu menurut Mahkamah persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS agar di kemudian hari dapat lebih cermat menghitung suara-suara yang mengawasi pemilih dan berada di TPS terhadap laporan kepada Bawaslu. Hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon akuo tidak beralasan menurut hukum.